Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan malam ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya, dan siang hari atau sore hari untuk waktu Oman dan sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam kajian online melanjutkan tema pembahasan pengantar ilmu akidah, dan insyaallah di bagian ini kita akan membahas satu bab yang berjudul harapan kosong. Jadi yang kita maksud di sini adalah setiap orang yang punya akidah, dia beramal dan memperjuangkan sebuah harapan sesuai dengan keyakinannya. Ada yang dia membayangkan bisa dapat A, dia membayangkan bisa dapat B, bisa dapat C. Namun apa yang terjadi ketika ternyata harapan itu adalah harapan kosong? Kenapa harapan kosong? Karena tidak menghasilkan apapun. Demikianlah gambaran amalan orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Untuk itu di kesempatan kali ini kita akan membaca bagaimana detailnya dan apakah ada contoh kasus yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Baik. Berkaitan dengan harapan kosong yang ada di buku, Anda bisa buka di halaman berapa ini? Halaman 17 ya. Tentang harapan kosong. Setiap orang yang beramal pasti punya harapan. Bagi mereka yang yakin akan adanya hari kiamat, dia berharap bisa mendapatkan balasan yang indah atas ibadahnya di hari kiamat. Ini kalau dia percaya dengan hari kiamat. Orang Nasrani berharap mereka bisa diselamatkan Nabi Isa di hari kiamat. Yahudi berharap akan diselamatkan dari neraka karena para nabi yang berasal dari Bani Israel. Namun tentu saja semua harapan itu kosong, karena ternyata yang selama ini mereka yakini adalah hoax alias bohong. Lebih parah lagi ketika seseorang punya akidah paganisme. Dia menyembah berhala, tapi berharap berhala ini nanti akan menyelamatkan dia. Ternyata setelah dia capek untuk beribadah, ada yang bertapa, ada yang ada yang dia melakukan persembahan tertentu, bahkan sampai ada yang membakar dirinya. Namun ternyata itu semuanya tidak menghasilkan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang bekerja keras tapi masuk neraka, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Orang yang bekerja nasibatun dengan sangat capek, tasla naron hamiyah, tapi dia masuk ke neraka yang hamiyah, yang menyala. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Abu Bakar Al-Burqani dengan sanadnya sampai Abu Imran Al-Jauni. Beliau menceritakan, Abu Imran Al-Jauni menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah wilayah Syam ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan sebagian dari penduduk Syam mereka milih untuk bertahan sebagai penganut agama Nasrani, namun diwajibkan untuk membayar jizyah. Beliau menceritakan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah melewati sebuah kuil milik seorang rahib. Lalu beliau memanggil, ya rahib, ya rahib. Maka datanglah sang rahib menghadap beliau. Umar pun memandanginya, dipandangi dari atas ke bawah, dilihatin. Kemudian beliau menangis. Kemudian ada orang yang bertanya, ya Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan Anda menangis dari orang ini? Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengatakan, dzakartu qaulallahi azza wa jal, aku teringat firman Allah Ta'ala dalam kitabnya, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Betapa sang rahib ini adalah orang yang tidak terawat, karena dia terlalu fokus ibadah, sehingga mungkin tiap hari dia puasa, dia ibadah, dia gak nikah,
tidak ada yang merawatnya. Postur tubuhnya mungkin kurus kering. Umar teringat firman Allah, amilatun nasibah. Ada orang yang rajin ibadah, nasibah, sampai capek dan kelelahan. Tasla naran hamiyah, tapi justru dia masuk ke dalam neraka hamiyah yang menyala. Fadzalikal ladzi abkani, itulah yang membuat aku menangis. Allah membuat perumpamaan dalam Al-Quran bahwa harapan orang kafir kelak di hari kiamat seperti manusia kehausan yang mengejar fata morgana. Kebayang gak? Orang yang kehausan, di kejauhan dia melihat seperti ada air. Padahal dia sudah kehausan, kelelahan. Apa yang akan dia lakukan? Ada sebuah harapan besar untuk bisa mendapatkan air di sana. Maka dia pun menambah tenaganya, menambah effortnya untuk bisa mengejar itu air. Maka dia berjalan di padang pasir sehingga sampai di tujuan. Makin haus pasti, makin capek jelas, tapi ternyata gak ada apa-apa, semuanya kosong, zong. Ketika mereka berusaha untuk mendapatkannya, ternyata itu adalah hadapan kosong, zong. Lalu mereka mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Artinya mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan tingkat kekufurannya, tingkat kejahatan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat 39. Anda bisa lihat teks mushaf ini barangkali lebih jelas. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Orang-orang kafir, amalan mereka itu kasarabin. Amalan mereka itu kasarabin biqi'a, seperti fata morgana yang ada di dataran yang sangat luas yang ada di padang pasir. Yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Orang yang kehausan menyangka itu adalah air. Hatta idza ja'ahu, sampai ketika dia berusaha untuk mendatanginya. Lam yajidhu syai'a, ternyata dia tidak mendapatkan apapun. Itu adalah fata morgana. Gak ada air di sana. Tidak ada seperti yang dia harapkan di situ. Wa wajadallaha 'inda, dan dia harus menghadap Allah alias dia mati. Fawaffahu hisabah, lalu Allah penuhi perhitungannya, sehingga dia ketika berbuat kafir, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan sesuai dengan tingkat kekufurannya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah zat yang maha cepat hisabnya. Di sini ayat yang menggambarkan bagaimana kondisi orang kafir yang mereka berusaha untuk mengejar harapan, tapi ternyata gak ada apa-apa. Dan saat mengejar harapan itu mereka akan tambah tenaga, mereka akan tambah daya bagaimana untuk bisa mendapatkannya, tapi ternyata kosong. Di ayat yang lain Allah Ta'ala membuat permisalan bahwa amalan orang kafir itu seperti abu yang diterpa angin kencang di musim kering. Mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan manfaat darinya. Allah Ta'ala berfirman, Mathalul ladzina kafaru birabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif. Perumpamaan orang kafir kepada Rabb mereka. A'maluhum, amal mereka itu karamadin, seperti ramad, seperti abu. Ishtaddat bihir rih, yang diterpa oleh angin kencang. Fi yaumin asif, di musim panas. Abu diterpa angin kencang musim panas. Kalau abu itu di musim hujan, ketika diterpa angin mungkin dia akan menggumpal sehingga sulit untuk hilang. Tapi kalau abu itu diterpa angin di musim panas sehingga tidak lengket antara satu dengan yang lain, lalu angin yang nerpa adalah angin yang kencang, apa yang terjadi? Mabul-mabul berhamburan kemana-mana, sehingga unsur kecil-kecil itu terbang di mana-mana, tidak bisa untuk diraih. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai', mereka tidak mampu untuk mendapatkan manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan.
Dzalika huwad dhalalul ba'id. Itulah kesesatan yang jauh. Ad-dhalal artinya hilang. Dan orang yang tersesat itu hilang. Dan hilangnya adalah hilang balasan. Dia tidak mendapatkan apapun di hari kiamat disebabkan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemarin ada orang yang sempat bingung, Thomas Alva Edison, andaikan dia muslim, kemudian dia buat perumpamaan, masa dia yang menciptakan lampu, kemudian berkembang sampai menjadi aneka teknologi lampu seperti yang kita kenal, kemudian masuk neraka, kok nggak adil sekali, kata orang itu. Dan ini orang munafik yang bicara. Kita sampaikan amalan orang kafir seperti ini. Mungkin amalan itu akan ditunjukkan oleh Allah. Andaikan dia masuk Islam, dia bisa mendapatkan amalan segunung. Tapi gak ada artinya sama sekali. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amal yang telah mereka kerjakan. Faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan amal itu haba'an manthura, debu yang bertebangan, sehingga gak ada nilainya sama sekali. Anda hafalkan ini ya, surat An-Nur 39 dan Ibrahim 18. Dua surat ini menggambarkan tentang perumpamaan amal yang zong nilainya, amal yang gagal di akhirat, sehingga sudah capek dikerjakan di dunia, tapi ternyata pelakunya gak dapat apa-apa. Di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apakah telah aku ceritakan kepada kalian orang yang paling rugi amalnya, yaitu orang yang sesat, dhalla sa'yuhum, sesat usahanya. Maksudnya adalah dia usahanya gagal, dalam arti tidak dapat apa-apa, fil hayatid dunya, ketika di kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara dia menyangka kalau dia beramal baik. Itulah harapan kosong yang dialami oleh orang kafir kelak di hari kiamat. Mereka tidak mendapatkan apapun dari usaha mereka. Sebaliknya mereka justru mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin bernasib seperti ini. Kita tidak ingin punya kondisi sebagaimana yang dialami oleh mereka, di mana amalan yang kita lakukan ternyata tidak ada hasil sama sekali. Nah, mungkin padanan yang bisa kita lihat di tengah kaum muslimin adalah ini: beramal dengan hadis palsu. Hadis palsu kan berarti buatan manusia. Quran palsu tidak ada. Walhamdulillah Allah jaga keautentikan Quran, sehingga upaya apapun yang dilakukan oleh manusia untuk ngerusak isi Quran, mengubah maupun menambahi, gak pernah berhasil. Tapi hadis palsu mungkin saja terjadi, karena hadis tidak mendapatkan penjagaan sebagaimana Al-Quran yang telah Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran. Walaqad nazzalnal Qur'ana lidzikri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan adz-dzikra wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjaganya. Orang yang beramal berlandaskan hadis palsu. Dalam hadis palsu itu bisa jadi disebutkan aneka keutamaan yang besar, sehingga orang yang mengamalkannya memiliki harapan yang besar. Siapa yang beramal A nanti akan dapat ini, ya. Sampai ada yang menyebutkan tentang berbagai macam keutamaan yang fantastis. Mungkin Anda pernah dengar kitab Dzurratun Nasihin. Itu kumpulan hadis-hadis palsu dalam masalah fadhil amal. Dan dulu waktu SMP saya pernah mencoba membaca buku itu sampai selesai. Ya sebagian besar lah, kalau nggak sampai selesai. Akhirnya punya harapan besar ketika itu. Saya ingat satu amalan. Ada satu amalan yang ketika itu dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala
akan mengutus seorang malaikat. Kemudian malaikat itu mencelupkan dirinya ke dalam air. Lalu saat dia angkat dirinya, kemudian dia kepakkan sayapnya. Netes air dari sayap. Setiap tetesan mengeluarkan 70.000 malaikat yang mendoakan orang ini. Kurang lebih seperti itu. Hanya dengan membaca kalimat apa. Jadi fadailah amalnya fantastis. Orang kalau membaca itu Masya Allah, tentu akan sangat termotivasi untuk melakukannya. Sayangnya palsu. Nah, dulu karena kita gak ngerti apa itu hadis sahih, apa itu hadis dhaif, apa itu hadis palsu, dan gak ada keterangan ini hadis apa, akhirnya ditelan mentah-mentah. Dan sementara kitab yang tadi saya sebutkan, Dzurratun Nasihin, termasuk di antara kitab yang cukup laris di negara kita. Banyak orang yang membacanya sebagai motivasi untuk beramal. Tayyib. Ya, terus gimana Pak? Ya kalau pengen bernasib seperti tadi, beramal rajin tapi ternyata zong, tidak ada hasil, silahkan amalkan hadis palsu. Melihat fenomena ini, kita bisa mengambil pelajaran. Pentingnya belajar akidah yang benar. Agar jangan sampai kita meyakini sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Termasuk juga penting mendasari setiap amalan dengan landasan yang benar. Hadis yang sahih dan valid termasuk dalam masalah fadail a'mal. Agar perjuangan yang kita lakukan dalam beramal tidak menjadi zong, harapan kosong. Ya sebagaimana umumnya orang yang pada saat dia terlalu bernafsu untuk mengejar prestasi atau pahala dalam amal, ternyata nggak ada dasar, tidak ada landasan yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga harapannya hakikatnya adalah harapan kosong. Kita semuanya nggak pengen seperti itu. Baik. Poin 12. Ideologi. Setiap keyakinan dan ideologi memberikan pengaruh terhadap lahir batin seseorang. Cukup jelas kaidah ini. Apa yang kita yakini akan memberikan pengaruh terhadap lahir batin kita. Sehingga kita akan berbuat apapun sesuai dengan ideologi kita. Sebagaimana kita akan mencintai, kita akan membenci, cinta benci, sedih senang, bahagia, duka, suka duka, dan seterusnya, karena keyakinan. Semua aktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan ideologinya. Baik aktivitas ibadah maupun aktivitas dunia. Bahkan ideologi memberi pengaruh besar terhadap kepribadian seseorang. Sehingga ada orang yang punya karakter A, punya karakter B, ternyata salah satunya adalah pengaruh keyakinan. Allah berfirman menceritakan kepribadian orang musyrik. Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebutkan nama Allah wahdah semata, ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, maka menjadi kesal hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Disebutkan nama Allah semata, itu bahasa lainnya apa? Disinggung tentang tauhid, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, itu hatinya jadi kesal. Wa idza dzukiral ladzina min duni, tapi kalau disebut nama selain Allah, idza hum yastabsyirun, tiba-tiba mereka langsung gembira. Kalau yang disampaikan adalah prinsip tauhid, mereka emosi. Tapi kalau yang disampaikan adalah penyimpangan dalam masalah tauhid, misalnya fadail dan keutamaan kuburan-kuburan. Kalau kamu pengen rezeki lancar, kuburan A. Pengen jodoh lancar, kuburan B. Pengen apa lagi? Pengen karir bagus, kuburan C. Jadi dia mengejar kuburan untuk mengejar keutamaan-keutamaan masing-masing kuburan. Kuburan ini barokah ya apa, kuburan ini barokah ya. Jadi mereka meyakini barokah kuburan. Maka yang mereka cari adalah kuburan.
Kalau disebut itu bahagia dia. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Apabila disebut selain Allah, maka mereka gembira. Saat diajak untuk tauhid, mereka merengut, mereka sedih, mereka emosi. Tapi ketika disebut nama selain Allah, diajak untuk ziarah-ziarah yang kadang bercampur dengan aneka praktek meminta dan berdoa kepada selain Allah, mereka gembira. Dari sinilah kita bisa lihat ayat yang menggambarkan bagaimana orang kafir merasa jengkel ketika nama Allah disebut. Dan itu bukti kalau mereka benci Allah. Mungkin kalau di tengah kaum muslimin gak sampai pada tingkatan ini, tapi barangkali yang terjadi adalah mereka jengkel saat kapan? Mereka jengkel ketika istilah tauhid disebut. Mereka jengkel ketika dakwah tauhid berkembang. Dia jengkel dengan istilah tauhid. Sebaliknya ketika disinggung tentang kesaksian kuburan mujarab. Kemarin saya ke sana, dagangan saya laris. Ke sana sekarang alhamdulillah sembuh. Kemarin saya ke sana, penyakit saya langsung hilang dan seterusnya. Mereka bahagia dengan itu. Dan itu muncul karena keyakinan. Keyakinan mereka terhadap berhala-berhala itu sehingga kecintaan mereka terhadap berhala lebih besar dibandingkan rasa cinta mereka kepada Allah. Disinilah orang-orang yang terlalu bergantung kepada selain Allah, sehingga kalau disebut nama selain Allah langsung ada respon batin. Tapi ketika disebut nama Allah, mereka terkadang sedih, bahkan jengkel. Allah menceritakan kondisi orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu apabila disebutkan nama Allah tersentuh hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, maka imannya akan bertambah. Dibacakan kepada mereka, iman mereka semakin bertambah. Dibacakan ayat, imannya bertambah. Apa yang dimaksud? Dibacakan ayat, iman mereka bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Iman bertambah. Berarti pertambahan iman itu salah satunya adalah dengan ini, dibacakan ayat. Sehingga kalau ada orang yang merasa iman saya kayaknya masih perlu dibenahin, iman saya luntur, iman saya ini, tambahkan imanmu dengan mendengarkan ayat Allah dibacakan. Nah, dibacakan ayat di sini maknanya yang pertama adalah diperdengarkan Al-Qur'an. Diperdengarkan firman Allah atau Al-Qur'an. Bertambah imannya adalah tambah amal. Tambah amal. Amal apa itu? Tadabbur. Sehingga saat dia mendengarkan ayat Al-Quran, dia tadabbur. Dan tadabbur itu termasuk bagian dari amal soleh. Maka bertambahlah imannya. Yang kedua adalah dikaji isinya. Dikaji isinya. Sehingga dikaji isi ayat Allah adalah penjelasan tentang apa yang ada dalam ayat Allah. Jadi di sini penjelasan di kandungan ayat Allah. Nah, ini nanti akan tambah ilmu. Sekarang saya jadi tahu ayat ini. Sekarang saya jadi tahu kandungan dari ayat ini. Bertambah ilmu, dan tambah ilmu akan tambah iman. Kemudian juga akan bertambah yakin. Dengan tambah ilmu, tambah yakin. Saya sekarang makin yakin kalau ini benar. Saya makin percaya kalau ini benar.
saya makin yakin ini salah. Saat orang misalnya diberitahu tentang masalah riba, dibacakan ayat tentang riba, lalu dijelaskan riba itu seperti ini, seperti ini. Sekarang saya makin yakin kalau ternyata selama ini saya salah dan ancamannya besar. Ada orang dikasih nasihat tentang masalah tawakal. Dibacakan beberapa ayat Al-Quran yang menyinggung masalah tawakal. Kemudian muncul keyakinan dia, oh sekarang saya makin yakin tentang betapa pentingnya tawakal. Saya tahu tawakal. Belajar untuk ngecas iman. Karena di situ dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk majelis ilmu yang isinya adalah qala Allahu wa qala Rasul. Apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasul. Karena ada majelis ilmu tapi dominan boleh disebut ya seperti yang Anda tahu ya. Tidak ada dalil, kalaupun ada tapi gedabrusnya yang banyak. Gedabrus itu bahasa Indonesianya apa ya? Yes, pokoknya kayak gitu ya. Jadi tambahnya yang terlalu melebar padahal isinya tidak ada. Walhamdulillah ketika kita diarahkan oleh Allah untuk mau mendekat ke forum kajian yang isinya membahas ilmu. Firman Allah, sabda Nabi SAW, penjelasannya untuk menguatkan itu. Baik. Selanjutnya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat Allah, imannya bertambah dan mereka semakin bertawakal kepada Allah. Bertawakal karena dia pasrah untuk bisa mengamalkan ayat itu. Nah, yang ingin kita garis bawahi di sini adalah pengaruh akidah terhadap suasana cinta dan benci yang ada dalam diri hamba. Sehingga seorang hamba makin mencintai Allah atau dia membenci Allah karena pengaruh akidahnya. Sebagaimana hamba mencintai berhala karena pengaruh akidahnya. Betapa cintanya orang-orang yang mengagungkan Kiai Slamet. Apa itu Pak Kiai Slamet? Kebo bule Kiai Slamet, kerbau yang warnanya kelabu atau abu, namanya Kiai Slamet. Dan itu dianggap sebagai hewan keramat. Cintanya kepada binatang ini, dia mengagungkan binatang ini melebihi batas. Sehingga ketika keluar kotorannya diperebutkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Di tengah manusia ada orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Mereka mencintai sekutu tadi sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sementara orang-orang beriman mereka lebih mencintai Allah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Andaikan orang-orang yang berbuat zalim yaitu orang musyrik ketika mereka melihat azab, maka mereka akan menyadari betapa seluruh kekuatan itu hanya milik Allah semata. Dan Allah maha dahsyat azabnya. Baik. Disinilah ayat yang menggambarkan kepada kita tentang bagaimana pengaruh cinta dan benci. Orang musyrikin, dia lebih mencintai selain Allah sebagaimana cinta mereka, sebagaimana cintanya orang mukmin kepada Allah. Walaupun orang mukmin lebih mencintai Allah. Bukti gimana? Kita mau beribadah hanya kepada Allah, tidak mau menduakan Allah. Karena yang namanya cinta di posisi puncak itu tidak mungkin diduakan. Ketika diduakan, maka nanti orang akan gimana? Kepada siapa dia akan nurut ketika terjadi benturan? Sehingga dia tunduk kepada A sekaligus tunduk kepada B. Sekarang kalau ada perintah A dan B yang bertentangan, dia mau milih siapa? Milih A maksiat kepada B, milih B maksiat kepada A. Jadi saat dia milih A, ingin dibela A, tapi nanti dia akan dihukum oleh B. B
ingin dibela B, dia dihukum oleh A. Ini akan benturan. Dan tidak mungkin seseorang akan bisa menghamba dengan sempurna kecuali kepada satu Tuhan. Maka ajaran tauhid sejalan dengan akal sehat manusia. Kecintaan orang kafir terhadap berhala mereka seperti kecintaan orang mukmin kepada Allah. Hanya saja orang mukmin lebih mencintai Allah karena cinta mereka tidak pernah berubah atau digantikan dengan Tuhan yang lain. Berbeda dengan orang musyrik. Saat mereka mencintai berhala, lalu mereka lihat ada berhala yang lebih ampuh dibandingkan berhala sebelumnya. Kemarin saat saya berdoa di sini mustajab. 2 kalinya nggak ada apa-apa. 3, 4, 5, wah kok nggak ada apa-apa. Ganti berhala yang kedua. Ternyata berhala yang kedua ini doa dia lebih banyak yang mustajab. Misalnya doa 1 dikabulin, doa 2 dikabulin. Tentu Allah yang mengabulkan. Tapi Allah jadikan di sini ada pengaruh istidraj, dilulu. Akhirnya dia merasa, wah, yang kedua ini lebih ampuh. Dia lupakan berhala pertama, sekarang dia fokus di berhala kedua. Al-Baghawi menyebutkan dalam tafsirnya mengenai makna ayat di atas. Orang musyrik mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah, tapi orang beriman lebih mencintai Allah. Kata Al-Baghawi, wal musyrikun idza takhadhu sanaman. Orang musyrik itu ketika menjadikan berhala. Tsumma ra'au ahsana minhu. Kemudian dia melihat ada yang lebih baik daripada itu. Tarahul awwal wakhtaru tsani. Dia lemparkan berhala pertama dan dia pilih berhala kedua. Masya Allah. Sehingga ada dagelan orang musyrik, banyolan orang musyrik. Contohnya seperti ini. Aneh-aneh yang ada. Mereka yang tidak beriman akan adanya hari kiamat seperti orang ateis atau orang musyrikin. Mereka akan merasa hidup hanya sekali sehingga hidup mereka tanpa aturan karena tidak takut untuk dihisap. Ini pengaruh keyakinan. Ateis ya, yang dia gak yakin akan adanya hari kiamat, akhirnya hidupnya sakarepe dhewe. Terserah dia, gak beraturan sama sekali. Sebab tidak ada yang ditakutkan. Nah, terus aku kalau kayak gini mau diapain? Mau habis mati sudah selesai. Sehingga mau minum khamr, mau maling, mau transaksi riba, mau hobi zina, sama sekali tidak ada rasa takut pada diri mereka. Baik. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah teguhkan hati kita di atas iman, di atas ketaatan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Selanjutnya, di situ ada tauhid dan ada pembela tauhid. Tokoh-tokoh yang membela tauhid. Lalu ada praktek syirik dan ada pembela syirik. Ada tokoh pembela tauhid dan ada tokoh pembela syirik. Dah? Pembela syirik gak senang tauhid dan gak senang pembela tauhid. Jadi yang dibenci tidak hanya tauhidnya, tapi juga benci tokoh-tokoh tauhid. Ya, maka kalau sampai ada orang yang begitu benci dengan nama-nama ulama tertentu, kalau disebut nama ulama tertentu, masya Allah, sampai muak ya, kebenciannya itu sampai diubun-ubun. Ya, padahal beliau diakui sebagai ulama dan karyanya banyak, perjuangannya besar, mengajar kepada umat masyarakat dengan pemahaman agama yang lurus, tapi dimusuhi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab misalnya. Betapa kuatnya permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dan yang menganut pemahaman di bawahnya Syiah. Ya, dia bukan Syiah tapi di bawahnya Syiah. Betapa bencinya dengan itu.
Demikian pula yang benci dengan Syekhul Islam misalnya, dan seterusnya. Makanya kita diajarkan satu doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku mohon kepadamu hubbaka, cintamu, atau aku mohon kepadamu untuk bisa mencintaimu, wa hubba, dan mencintai man, orang yang yuhibbuka, mencintaimu. Jadi kita mencintai Allah dan mencintai orang yang mencintai Allah. Kita cinta ajaran tauhid dan kita mencintai orang yang mengajarkan tauhid. Begitu. Ada satu cerita ya, mungkin Anda sudah pernah dengar ceritanya. Ada orang yang mengisi kajian. Beliau ulama, termasuk ahli hadis kalau tidak salah. Dan setiap selesai kajian selalu melaknat Syekh Muhammad. Selalu melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hingga satu ketika salah satu di antara muridnya ada yang tahu tentang bagaimana kiprah Syekh Muhammad. Akhirnya dicarikan kitab tauhid. Sampulnya dibuang sehingga tinggal isinya. Si talibul ilmi ini, si pembelajar ini datang kepada Syekh tadi. Wahai Syekh, saya punya buku bagus. Bisa gak kita bahas bersama? Akhirnya dipinjam sama Syekh, dibukain. Bagus ini. Judul Dalil Al-Quran, hadis, penjelasan sedikit dari para ulama. Bukunya tipis. Judulnya Kitab Tauhid. Tapi sampulnya dihilangin. Sampai selesai beliau baca, kemudian Syekh penasaran. Ini buku bagus sekali. Tapi sayangnya gak ada siapa nama penulisnya. Kemudian muridnya ini mengatakan, wahai Syekh, buku ini adalah karya dari orang yang setiap hari Anda cela, Anda caci maki. Siapa beliau? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya sejak saat itu setiap kali di majelis beliau selalu mendoakan kebaikan untuk Syekh Muhammad. Jadi beliau nggak tahu karena a priori atau informasi yang mungkin sudah viral di masyarakat, tapi nggak jelas. Akhirnya sampai membuat beliau rahimahullah mencaci maki Syekh Muhammad. Begitu ditampakkan karyanya. Apa yang salah dari dakwah Syekh Muhammad? Di mana beliau sangat perhatian untuk mengajak umat kembali kepada tauhid. Dan itu diakui. Tapi kenapa dimusuhi? Oh, ternyata adalah berita-berita bohong yang disebarkan oleh orang Syiah di tengah kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari potensi itu. Selanjutnya, manusia akan melakukan apapun sesuai keyakinannya. Seseorang akan siap melakukan apapun sesuai dengan ideologi dan keyakinannya, walaupun sangat bertentangan dengan akal sehatnya. Sangat bertentangan dengan akal sehatnya, walaupun. Karena bagi dia adalah yang penting bisa melampiaskan keyakinan dan ideologi dia. Ada orang yang mau makan kotoran pemuka kelompoknya. Bahkan saya pernah lihat ini video lama ya, sebelum ada internet kalau waktu saya lihat dulu itu. Jadi loh, kok dapat dari mana Pak? Oh, sudah ada internetnya, tapi belum semarak seperti kita. Belum ada WA, belum ada semarak medsos seperti kita. Ditunjukkan orang di HP. Ada tokoh sufi yang merobek perutnya sampai keluar ususnya. Ususnya disobek sampai keluar kotorannya. Nah, kotoran itu dipakai rebutan oleh murid-muridnya dan meyakini ini adalah barokah. Jangan tanya baunya, mungkin berubah bau rasa dan warnanya. Diusap-usapkan di badannya.
karena keluar dari perut gurunya. Padahal itu adalah kotoran. Karena dia meyakini kotoran itu akan mendatangkan keberkahan baginya. Ada juga orang yang rebutan kotoran kerbau untuk diusap di sekujur badannya, karena dia yakin bahwa itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Anda mungkin bisa tonton di YouTube banyak ya, ritual membersihkan aneka senjata pusaka. Pusaka ini, pusaka ini. Nah, saya pernah nonton dia. Jadi senjata-senjata itu setelah dibersihkan kan airnya ditampung. Masya Allah, orang rebutan air. Dituang dalam botol gitu. Dituang dalam botol, dibawa pulang. Mungkin diminum. Masya Allah. Kita yang lihat aja, ini apa gak jijik? Yang warnanya sudah coklat kayak gitu. Kemudian juga kain yang dipakai untuk ngelapi tadi, disobek, terus dibawa pulang. Dijadikan apa? Jadikan jimat. Karena kain ini dipakai untuk mencuci benda-benda pusaka tadi. Kenapa dia mau seperti itu? Karena dia yakin bahwasanya itu mendatangkan kebaikan baginya. Dulu orang musyrik tawaf sambil telanjang. Kok ya bisa Pak tawaf sambil telanjang? Karena mereka meyakini bahwa itu adalah hal yang baik baginya. Bahkan mereka menganggap itu merupakan perintah Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Apabila mereka melakukan tindakan yang keji, dan yang dimaksud di sini adalah tawaf sambil telanjang. Coba masuk masjid sambil telanjang. Sopan enggak itu? Sangat tidak sopan. Mereka masuk Masjidil Haram sambil telanjang. Qalu, dan mereka mengatakan, dulu nenek moyang kami juga seperti ini, dan Allah yang memerintahkan kami seperti ini. Langsung dibantah oleh Allah. Qul, sampaikan, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah enggak pernah menyuruh kalian untuk berbuat keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian akan bicara atas nama Allah yang kalian tidak punya ilmunya? Mana perintah Allah itu mana? Yang nyuruh untuk telanjang ketika tawaf itu mana? Tidak ada. Mereka ngarang sendiri. Nah, pertanyaannya adalah rasa malunya ada di mana? Di mana rasa malunya? Sampai tawaf sambil telanjang. Mungkin dah hilang. Rasa malu yang hilang itu menyebabkan dia tawaf sambil telanjang gak ada beban. Kenapa kok rasa malu bisa hilang? Padahal ini kan fitrah manusia itu punya rasa malu. Karena keyakinan tadi. Mereka punya keyakinan bahwa tidak boleh masuk Ka'bah, tidak boleh masuk di area Masjidil Haram untuk tawaf di Ka'bah, kecuali mengenakan pakaian yang tidak pernah dipakai berbuat dosa. Akhirnya pakaiannya dilepas, terus dia tawaf. Masya Allah. Itu kalau laki perempuan gabung jadi satu kayak apa? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Melalui dakwah Nabi Muhammad SAW, budaya kotor seperti ini bisa dihentikan. Kebayang gak ketika Rasulullah SAW tidak berdakwah? Sehingga ada budaya seperti ini sampai sekarang. Kayaknya gak bisa bayangin. Nah, sederhananya saja, Anda yang laki-laki ya, ketika ihram pakai baju apa? Cuman celana, bukan celana, cuman sarung sama atasan. Sarung sama atasan. Gak ada celana, bahkan celana dalam pun gak boleh. Kok mau? Padahal biasanya kalau kayak gitu kita gak pede. Ini mau keluar rumah cuman pakai sarung, gak pakai celana daleman. Kira-kira gimana? Mungkin kita gak pede. Tapi Masya Allah, itu kita lakukan dalam posisi kumpul banyak orang. Dan karena kita punya keyakinan bahwasanya ini harus seperti itu, tidak boleh ada celana dalam dan seterusnya, maka tidak ada rasa malu pada diri seorang muslim. Padahal kalau di kantor dia pakai kayak gitu, mungkin dia akan sangat merasa risih ya.
Gimana Pak jaga aurat besar tapi nggak ada pakaian berupa celana? Dari sinilah kita bisa lihat bahwasanya terkadang dengan akidah orang itu akan melakukan apapun sesuai dengan keyakinannya. Pada ayat di atas ada dua alasan yang disampaikan oleh orang kafir terkait tawaf sambil telanjang. Pertama, mengikuti leluhur. Yang kedua, klaim mereka wallahu amarona biha. Allah yang menyuruh kami untuk melakukan seperti ini. Alasan yang pertama tidak Allah bantah. Makanya Allah diamkan di ayat tadi ya. Wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan tindakan yang keji, qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Wa idza fa'alu fahishatan. Nah, di surat Al-A'raf ayat 28. Ketika mereka melakukan tindakan fahisyah, mereka mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana. Kami jumpai bapak-bapak kami seperti itu. Sampai di sini nggak ada tidak ada pengingkaran yang diberikan oleh Al-Quran. Begitu mereka mengatakan wallahu amarna biha, maka diingkari oleh Al-Quran. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Sampaikan wahai Muhammad, Allah tidak pernah menyuruh tindakan keji seperti itu. Nah, disinilah kita bisa lihat bahwasanya ideologi akan membuat orang melakukan apapun sesuai dengan keyakinannya. Mujahid, seorang ulama tabi'in, mengatakan, kanal musyrikuna yatufuna bil baiti uratan. Orang musyrik dulu mereka tawaf di Ka'bah sambil telanjang. Yaqulun, mereka mengatakan, natufu kama waladatna ummahatuna. Kami tawaf sebagaimana kondisi ketika ibu kita melahirkan kita. Mereka punya alasan dan ngawur. Fadada'ul mar'atu ala farjiha an-nas'a ay asy-syai'a wa taqul al-yawma yabdu ba'duhu aw kullu wa ma bada minhu fala uhillu. Dan wanita mereka ketika tawaf diceritakan di sini, dia letakkan di farjinya an-nas'a. Dia letakkan telapak tangannya di farjinya. Awis syai'a, atau benda yang lain. Wa taqulu, sambil mengatakan al-yawma yabdu ba'duhu au kullu wa ma bada minhu fala ukhillu. Hari ini nampak sebagian atau total, dan apa yang nampak aku tidak akan halalkan. Dan dulu wanita ketika tawaf rata-rata malam, dan lelaki yang berada di sekitarnya, ya mungkin remang-remang ada perempuan telanjang di Ka'bah. Walhamdulillah budaya ini tidak bertahan sampai sekarang. Kebayang gak kalau bertahan? Mungkin kita gak bisa tawaf. Mereka melakukan tindakan yang sangat memalukan dan tidak masuk akal, karena keyakinan bahwa hal itu dalam rangka menghormati Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Ini fenomena pertama ya, yang membuktikan bahwasanya ideologi itu bisa mempengaruhi apapun yang menjadi perbuatan manusia untuk mendukung ideologinya walaupun tidak masuk akal. Allah juga berfirman menceritakan kondisi orang musyrik yang membunuh anak perempuannya. Yang ini jelas sangat bertentangan dengan naluri sehat manusia. Dan bunuhnya itu dikubur. Jadi bukan disembelih, tapi dikubur. Bayi perempuan diikat badannya, anak perempuan diikat badannya. Bapaknya buat liang lahat, terus dimasukkan, habis itu diuruk, nggak bisa gerak dia, mati kehabisan nafas. Berapa kurbannya? Wallahu a'lam. Dan Allah besok akan bertanya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Pada hari bayi-bayi perempuan akan ditanya oleh Allah. Bayi-bayi perempuan akan ditanya oleh Allah, bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa wahai nak? Kamu kok sampai dibunuh itu loh. Wahai bayi perempuan, apa dosamu kok sampai kamu dibunuh?
Jadi yang ditanya bukan pelaku tapi korban. Dan itu akan jadi saksi atas perbuatan pelaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilm." Sungguh rugi orang yang membunuh anak-anak mereka safahan disebabkan karena kebodohan, bighairi ilmin tidak punya ilmu, wa harramu ma razaqahumullah dan mereka mengharamkan sebagian yang rizki yang Allah berikan kepada mereka. Iftira'an 'alallah. Iftira'an 'alallah. Karena berdusta atas nama Allah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Mereka telah tersesat dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Bahkan mereka menganggap membunuh anak perempuan itu sebagai kebanggaan, perbuatan terhormat, menjaga nama baik keluarga. Meskipun perbuatan itu jelas melanggar norma kemanusiaan. Loh Pak, terus kok masih ada wanita di zaman jahiliyah? Padahal dulu kan banyak yang dibunuh. Ya enggak semuanya melakukan itu. Ada sebagian yang melakukannya, ada yang tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu 'alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wama yaftarun." Demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik perbuatan membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Sehingga disebut oleh Allah zayyana likatsirin minal musyrikin. Setan menghiasi sebagian besar perbuatan orang musyrik. Demikianlah pengaruh keyakinan. Jadi berbuat salah tapi yakin benar. Itu yang disebut dengan wa zayyana lahumus syaitan. Setan menghiasi, dikipas-kipasi. Demikianlah pengaruh keyakinan. Manusia bisa berbuat apapun sesuai keyakinannya. Bahkan mereka terkadang berbuat jahat sementara mereka merasa bahwasanya itu benar. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Apakah orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini itu hal yang baik? Ya. Fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan Allah sesatkan dari petunjuk siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi amal yang buruk kadang orang melakukannya yang jelas-jelas itu enggak sesuai fitrah, tapi kenapa kok mau melakukannya? Demikianlah pengaruh ideologi. Baik. Sekarang Anda lihat ini. Orang kafir. Ini kan beragam agama. Penganut agama 1. Ada penganut agama 2. Ada penganut agama 3. Masing-masing agama ini punya keyakinan. Ini punya keyakinan A. Yang ini punya keyakinan B. Yang ini berarti punya keyakinan C. Masing-masing punya keyakinan dengan latar belakang agama sendiri-sendiri. Lalu gimana Pak? Mereka menganggap bahwasanya itu adalah baik. Sehingga menurut penganut agama 1, keyakinan A ini baik. Sebaliknya menurut penganut agama 2, keyakinan B ini baik. Jadinya gimana? Akhirnya walaupun sama-sama orang kafir, tapi penganut agama 2 tidak akan mendukung penganut agama 1. Enggak didukung. Karena dia tidak punya keyakinan A. Demikian pula sebaliknya, ketika dia punya keyakinan A, dia tidak bisa meyakini B. Jadinya enggak konsisten. Kalau akidah itu keyakinan seorang itu lebih dari satu Tuhan. Di samping itu bahasanya orang musyrikin, mereka ketika beragama ada keyakinan
Kalau orang musyrik yang lain nggak punya keyakinan itu, dia mungkin nggak akan mau melakukannya. Padahal sama-sama orang kafir. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi seperti kasus kemarin di Indonesia. Apa ya namanya? Pawang hujan yang ada di Mandalika. Nah, dia pawang hujan. Ternyata tetap turun hujan. Yang terjadi apa? Beberapa orang kafir membuat itu jadi meme. Jadi dibuat ditiru-tirukan, membuat jadi meme. Itu yang dilakukan oleh beberapa orang kafir. Karena apa? Karena orang kafir merasa bahasanya apa yang dia lakukan ini tidak sejalan dengan akal sehatnya. Kok ada orang bisa mengendalikan hujan? Jadi sama-sama nggak beres ini. Di orang Eropa secara akidah nggak beres, pawang hujan ini juga nggak beres. Tapi karena dia nggak punya kepercayaan itu, akhirnya dianggap itu sebagai mitos yang nggak berdasar. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan insya Allah kita akan membahas tentang apakah orang musyrik itu najis di pertemuan berikutnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya kami kembalikan. Silakan Pak Wawan. Baik, nah, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya yang cukup jelas dan padat. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Seperti tadi yang diumumkan bahwa kami persilakan pada ikhwan jika ingin bertanya langsung pada Ustadz untuk menekan tombol raise hand dan bisa buka fitur video. Namun sambil menunggu yang ingin bertanya langsung, ini ada satu pertanyaan yang masuk pada Ana dari Akhir Raihan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, Afwan, ini di luar tema. Bapak saya membeli barang elektronik merek Samsung dan tadi sampai di rumah ibu saya. Tapi ibu saya memaksa saya untuk memberikan tips kepada kurir ekspedisi. Tapi saya nggak kasih karena saya khawatir itu termasuk dosa suap atau riswah. Hingga beliau sempat menghina saya. Pertanyaan saya, apakah memberikan tips kepada kurir ekspedisi itu termasuk riswah, dan kalau memang termasuk riswah, bagaimana menasihati ibu saya agar tidak menyuruh saya dalam melakukan hal seperti itu lagi? Jazakallahu khairan. Baik, akad kita berkaitan dengan benda tadi adalah akad jual beli dan jasa pengiriman. Oleh karena itu, jika ada karyawan yang mengantarkan sebagai layanan jasa, maka kita tidak boleh memberikan apapun kepadanya. Memberikan itu masuk kategori uang tips yang hukumnya haram. Selanjutnya, bagaimana dengan kurir? Kurir yang dia adalah karyawan tidak boleh diberi tips. Tapi kalau dia bukan karyawan, kurir bukan karyawan itu seperti kurir Gosen, ya. Kurir apa lagi? Ya Maxim. Kalau di Indonesia kan mungkin, kalau di Saudi ada Karim dan seterusnya. Seperti ini boleh untuk diberi tips karena mereka bukan karyawan. Sehingga para kurir-kurir yang antar jemput barang, antar jemput orang pakai motor, kalau di daerah Qatar kan tolabat misalnya. Terus apa lagi? Intinya yang mereka yang antar jemput barang, makanan itu diberi uang tips, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustaz. Ana silakan pada Bisarain Dodi untuk bertanya. Jazakallah barakallahu fiik Abu Zaki.
Ada satu pertanyaan Ustadz yang masuk ke Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa belajar akidah yang benar dari guru yang bisa kita percaya apabila kita masih awam dalam ilmu agama seperti seorang mu'alaf atau seorang yang baru hijrah menimba ilmu Ustadz. Jazakallahu Ustadz, barakallahu fiik. Ketika seseorang sudah masuk Islam dan dia menyadari bahwa sumber hidayah itu adalah dari Allah, kemudian dia ingin belajar tentang Islam lebih dalam, naluri itu akan mengantarkan kepada dia untuk minta hidayah kepada Allah. Angkat tangan, Allahumma hdina, Allahumma hdina, Allahumma hdina, Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami, berikan hidayah kepada kami. Itulah. Jadi mungkin dia nggak bisa menilai, nggak bisa meneliti, dan tidak bisa menilai dari banyak aneka orang yang bicara masalah agama. Si A, si B, si C, semuanya bicara masalah agama. Terus yang benar yang mana? Saya nggak bisa nyari sendiri, malah bingung. Berawal dari situ ya, karena dia mengawali dari titik nol sebagai non muslim, hingga pada satu kondisi dia harus berhadapan dengan tadi. Terus gimana Pak? Jika demikian adanya, maka seharusnya dia minta hidayah kepada Allah. Dia mohon petunjuk kepada Allah. Sehingga bagaimana cara bagi orang non-muslim yang baru masuk Islam, bagi orang awam untuk bisa mengetahui mana jalan hidayah yang benar dan salah? Ya kalau dia meneliti mungkin kebingungan. Maka tahap awalnya adalah ikuti fitrah dia dengan berdoa kepada Allah, minta hidayah. Itu cara yang paling tepat. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Kemudian ini ada yang sudah raise hand Ustaz untuk bertanya. Tafadholi, silakan pada Neneng Umu Rizki. Silakan unmute mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ini ya kafir yang tidak boleh diperang itu maksudnya gimana ya Ustaz? Karena kan kita nggak ngerti Ustaz, kafir yang tidak diperang, yang tidak bisa, maksudnya yang tidak diperang itu maksudnya gimana? Mohon penjelasannya. Yang kedua, Ana mau tanya Ustaz, Tidak, mau tanya maksudnya tentang tidak diperangi? Kafir yang diperangi ya? Oh baik. Kemudian yang kedua? Iya. Yang kedua ini Ustaz, itu kan di hotel itu kan suka ada orang yang suka bawa ini tuh ya. Itu termasuk dia kurir atau bukan ya? Di hotel gitu loh, seperti kayak di hotel Indonesia itu kan suka ada tuh kurir-kurir yang maksudnya mengambilkan barang terus masukkan barang, itu termasuk dia itu karyawan atau bukan ya? Karena anak seperti bellboy. Ya. Bellboy. Kalau di hotel gitu ya? Bellboy yang dimaksud? Iya, iya. Iya gitu Ustaz. Baik. Nah itu. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Tayyib, untuk yang pertama tentang kafir yang diperangi dan tidak. Kafir yang diperangi adalah kafir yang memerangi kaum muslimin, kafir yang mengusir kaum muslimin, atau kafir yang sedang berhadapan dengan kaum muslimin. Tapi kalau yang tinggal bersama, mengikat perjanjian damai, tidak saling mengganggu dan menyerang, bukan termasuk kategori kafir yang diperangi atau kafir harbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau Anda ingin lihat bagaimana standarnya, maka bisa dilihat firman Allah taala di akhir dari surat Al-Mumtahanah. Allah taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum.
La yanhakumullah. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kalian fid dini, karena urusan agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarru wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada mereka. Ayat ini menjelaskan tentang definisi kafir yang tidak boleh diperangi, yaitu yang tidak menyerang, tidak memerangi, tidak mengusir kaum muslimin. Itulah kafir yang tidak boleh diperangi. Sebagaimana tetangga kita, lingkungan kita yang non muslim, yang kondisinya sama-sama sebagai rakyat NKRI, ya, mereka adalah non muslim yang bukan harbi atau yang tidak boleh diperangi. Kalau yang boleh diperangi, Pak, berarti yang melanggar ayat ini. Mereka memerangi kaum muslimin karena agama atau mengusir kaum muslimin. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya. Baik, Afadoli, Ana persilakan pada Ukti Ummu Muhammad. Silakan untuk mute mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Amin. Barakallahu. Afwan Ustaz, ini ada pertanyaan soal seseorang yang dia merasa sepertinya banyak yang menzolimi begitu ya. Sudah mencoba bersabar, tapi terulang lagi. Dia tetap berusaha bersabar, tapi saking emosinya dia mengatakan, kalaulah membunuh orang itu tidak berdosa, sudah aku tebas batang lehernya. Seperti itu lebih kurangnya ya. Tapi karena aku takut kepada Allah, maka aku berusaha untuk bersabar. Jadi dia berusaha untuk menghindar dari orang yang menzolimi itu. Bagaimana dengan ucapannya itu Ustadz? Apakah itu berdosa? Atau gimana? Dia benar-benar sudah emosi gitu, tapi karena dia takut kepada Allah, makanya dia mengatakan hal tersebut dengan berusaha bersabar dan menghindari orang tersebut. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya lebarkan dulu tentang mengungkapkan niat. Ketika seseorang punya niat tertentu, lalu dia tahan niat itu, setelah itu dia lupakan, dia hilangkan, maka tidak ada nilainya. Tapi ketika dia punya niat, kemudian dia utarakan, maka sudah menjadi amal niat. Dan kalau niatnya buruk, amal niatnya buruk, ya berkonsekuensi buruk alias berdosa. Dan sebaliknya, kalau niatnya baik, berkonsekuensi baik alias dapat pahala. Nah, kalau kondisinya seperti tadi, dia memang bulat pengen bunuh, tapi penghalangnya adalah karena ini melanggar aturan syariat. Ya alhamdulillah, di posisi ini dia merasa ini tidak boleh karena syariat. Berarti dia punya rasa takut kepada Allah dengan pelanggaran membunuh tadi, sehingga dia tidak mau melakukan pelanggaran itu karena ini akan berbahaya bagi kehidupannya di akhirat. Insya Allah dalam hal ini semoga menjadi pahala bagi yang bersangkutan karena ada Allah. Jadi menghindari maksiat karena takut kepada Allah akan menjadi amalan berpahala. Selanjutnya, yang diizinkan dalam Al-Quran adalah membalas keburukan orang itu dengan yang semisal. Atau kalau mau disedekahkan silahkan dengan cara dimaafkan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai orang yang al-jahra bis-su', yang terang-terangan mengatakan kalimat-kalimat yang buruk. Illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Sehingga manusia yang dizalimi, dia boleh misalnya keluar kata-kata buruk kepada orang yang mendoliminya, tapi harus sesuai dengan kadar kedolimannya. Ini yang diizinkan oleh syariat. Dan kalau memaafkan akan lebih baik. Memaafkan dalam arti dia tidak menuntut,
ya, dia maafkan, maka nanti akan digantikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Kemudian Ana persilakan pada Ukti Ningsih. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, saya ada kakak ipar kena stroke sudah lama. Terus dia tuh tidak sholat ya Ustaz, karena kondisi gitu ya Ustaz. Padahal udah dikasih tahu, dia tetap tidak sholat. Alasannya juga suami mendukung, nggak apa-apa, nanti bisa suami yang nanggung. Nah, sekarang saya mau tanya Ustadz, itu kan kalau orang tidak sholat kan keluar dari Islam ya Ustadz. Nah, sedangkan orang yang sakit itu katanya menghapus dosa-dosa. Nah, itu penjelasannya gimana ya Ustadz? Kalau orang seperti itu ya, dia tidak sholat tapi dosa dia diampuni karena sakitnya itu loh gitu loh Ustadz. Itu pengertiannya gimana ya Ustadz? Baik. Untuk Sejatinya dua ini tidak saling bertentangan ya. Ketika dia nggak sholat dan dia sakit, terus gimana itu Pak? Kalau nggak sholatnya sampai pada titik sama sekali tidak sholat, ya keluar dari Islam. Dan kalau dia keluar dari Islam, amalan apapun yang dimiliki oleh seseorang nggak ada artinya sama sekali. Nggak ada artinya sama sekali. Jadi termasuk juga derita sakit yang dia alami, nggak ada artinya sama sekali karena dia kafir, dia keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Janganlah kamu merasa lemah dalam fi ibtigha'il qaum, dalam mengejar kaum. In takunu ta'lamun, kalau kalian merasa sakit, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya orang kafir juga merasakan sakit sebagaimana yang kalian alami. Tapi ada satu yang beda. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Maka orang kafir tidak punya harapan dalam masalah ini. Sedangkan orang yang beriman punya harapan. Saat dia sakit punya harapan. Nah, inilah yang membedakan antara sakitnya orang mukmin dan orang kafir. Maka dalam hal ini ketika yang bersangkutan dalam kondisi bukan lagi muslim karena nggak pernah sholat, ya sakit yang dialami tidak akan menghasilkan ampunan dosa apapun karena orangnya sudah dianggap keluar dari Islam. Kecuali kalau dia taubat. Dia taubat dulu dari meninggalkan sholat tadi, setelah itu dia mengerjakan sholat sebisanya. Semoga taubat dia menghapus apa yang dia percayai, apa yang dia yakini dalam meninggalkan sholat tadi. Kalau karena malas, ya semoga menghapus dosa malasnya sampai meninggalkan sholat. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga jawaban tadi menjawab pertanyaan dari Ningsih. Kemudian Anda persilakan kepada Ukti Rahmaini jika ingin bertanya langsung, silakan untuk unmute mic-nya. Ustaz. Waalaikumsalam. Saya di sini ingin bertanya masalah tentang kehidupan Mas mau mencari pekerjaan. Udah banyak ya kesana ke sini, ikut tes kesana ke sini juga. Tetapi pada umumnya zaman sekarang itu ya harus pakai ada apa namanya tuh, harus ada orang dalamnya gitu. Terus apa tuh orang dalam tapi nggak pakai uang. Harus mau tapi dalam waktu ini ada pula tak tolong sama pas waktu pengumumannya kan kita nggak masuk aja, jadi orang lain yang diterima gitu Ustaz. Itu ada di situ
harus kita itu gak tukar atau gimana itu penjelasannya Ustaz? Cuma itu aja, Ustaz. Di tempat kami suaranya putus-putus, tapi insya Allah saya bisa menangkap berkaitan dengan inti dari pertanyaan Anda adalah masalah adanya orang dalam, sehingga Iya. untuk bisa berhasil harus punya hubungan dengan orang dalam itu, begitu? Iya, maksudnya karena dia kan berpengaruh sama orang yang dekat yang memiliki Ustaz. Maksudnya gini, harus gimana Ustaz, kita itu sudah untuk ada belajar kita cuma formalitas saja. Mana supaya hati kita ini bisa ikhlas terima itu. Baik, saya sarankan mungkin di forum yang lain karena barangkali waktunya cukup terbatas. Sementara pertanyaan Anda tadi hampir kami tidak bisa menangkap. Saya daripada nanti salah untuk menjawab, mungkin ditulis dan bisa disampaikan di forum yang berbeda. Baik, selanjutnya. Baik, kemudian silakan pada Akhi Leo Andrian. Kode untuk dibuka mic-nya. Iya, bisa kalau Haran ada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz, dan juga ajarnya. Ustaz mau tanya terkait menggunakan khuf nih, Ustaz. Menggunakan kaos kaki ya, Ustaz ya. Jadi kan sebelum menggunakan kaos kaki kan kita sudah suci lah, Ustaz ya, sudah berwudu. Lalu kita menggunakan kaos kaki. Nah, qadarullah sebelum menggunakan sepatu, Ustaz, kita batal gitu, Ustaz. Nah, pertanyaannya ketika kita mau berwudu lagi, Ustaz, apakah kita perlu melepaskan sepatu, kemudian kita mengusap kaos kaki, atau kita cukup mengusap sepatu aja, Ustaz? Saya ulangi ya, Bapak sudah setelah wudhu sempurna pakai kaos kaki. Ya, kaos kaki. Tapi sudah pakai kaos kaki. Sudah, ya. Sudah. Setelah itu sebelum pakai sepatu hadas. Ya, betul, Ustaz. Ya. Karena yang mau diusap adalah kaos kakinya, berarti nanti ketika wudhu maka yang diusap bukan sepatunya tapi kaos kaki. Begitu? Baik, Ustaz. Ya. Betul. Kalau sebaliknya, Ustaz, kalau sebaliknya, kalau kita misalnya pada saat menggunakan sepatu kondisinya masih suci, Ustaz, lalu batal, kita wudhunya cukup mengusap sepatu aja atau tetap harus melepas sepatu, Ustaz? Jadi yang disebut dengan sepatu yang boleh diusap itu batasannya adalah menutupi mata kaki. Kalau tidak, ya kalau sepatu seperti yang sering kita pakai kan di bawah mata kaki, nah itu tidak boleh diusap, harus dilepas. Hukumnya seperti sandal. Taib. Alhamdulillah, jazakallah khairan, Ustaz. Barakallah fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Ana melalui kolom chat. Tapi sebelumnya Ana ingin tanya kepada Ustadz, kira-kira kita bisanya sampai jam pukul berapa ya Ustadz? Baik, mungkin bisa ditambahkan lagi 21.15. Baik, Ana pilihkan aja yang mungkin agak sesuai dengan kajian hari ini. Baik, ada pertanyaan dari Okti Murni. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan rasa iri dan dengki? Bagaimana jika setelah membaca Quran dan melakukan amal-amal soleh seperti sedekah, salat tobat dan lainnya, hati masih saja mendengki? Jazakallah khairan. Gimana ya? Karena sebenarnya yang bisa mengendalikan emosi adalah posisi Anda yang mengalaminya. Kata kuncinya begini, saat Anda iri dengki, Anda itu jengkel.
hatinya nggak enak, hatinya emosi, dan itu capek. Sementara orang yang menjadi sasaran dengki Anda, iri Anda, dia nggak melakukan apapun. Anda kepikiran dia nggak kepikiran kamu. Jadinya kita capek mikirin dia, tapi dia ternyata biasa saja, tidak mengambil sikap apapun terhadap kita. Karena itu dalam hal ini, justru orang yang iri dengki kepada orang lain tadi akan sangat rugi perasaan, rugi lelah batin, dan seterusnya. Maka pastikan saat mengalami iri dengki, segera diobati, jangan dipertahankan. Karena kita pasti akan sangat rugi. Kemudian yang kedua, perlu dicari tahu sebab iri dengkinya itu apa. Oh, karena dia punya nikmat, Pak, yang berhasil, karirnya misalnya, usahanya makin bagus. Anda lihat kepada yang lebih bawah dalam urusan nikmat itu. Maka niscaya Anda tidak akan berangan-angan dengan apa yang ada di tangan orang lain, dan tidak meremehkan nikmat yang sudah ada. Sehingga ini bisa jadi obat bagi mereka yang iri dengki karena harta. Tapi kalau iri dengkinya karena hal yang lain, mungkin itu beda lagi. Intinya adalah tenangkan hati kita, jangan sampai sibuk emosi iri dengan orang lain, sementara orang yang kita jadikan sebagai objek iri biasa-biasa saja. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai materi yang bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustadz atas pemaparan materi dan juga jawaban-jawaban